Skandal Mafia Haji, siapa menyusul Yakut? Oleh Nazarudin. Penetapan status tersangka terhadap mantan Menteri Agama Yakut Kholil Koumas Gus Yakut, dan orang kepercayaannya, Ishfa Abidal Aziz Gus Alex oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK pada tanggal 8 Januari tahun 2026, memicu kelegaan sekaligus tanda tanya besar. Kelegaan karena akhirnya ada pertanggungjawaban hukum atas skandal pengalihan kuota haji 2024 yang karut-marut. Namun, publik tidak bisa menutup mata bahwa proses ini berjalan sangat lambat, penuh keraguan, dan terkesan tersandera oleh konjungtur politik. KPK yang maju mundur, dan bayang-bayang pansus. Kita patut bertanya, mengapa KPK terlihat begitu berhati-hati, bahkan terkesan enggan menyentuh kasus ini sejak awal. Jika bukan karena bola panas yang dilemparkan oleh panitia khusus Pansus Angket Haji DPR RI tahun lalu, mungkinkah kasus ini hanya berakhir di tumpukan laporan masyarakat? Keterlibatan KPK yang awalnya pasif menunjukkan adanya beban politik yang berat. Sikap maju mundur ini memicu persepsi publik bahwa penegakan hukum kita masih sangat bergantung pada rekomendasi politik dari Senayan. Tanpa tekanan pansus yang mengungkap bukti-bukti, jual beli, kuota tambahan 50/50 yang melanggar UU, KPK mungkin akan tetap berkutat pada retorika, masih mendalami, tanpa kepastian. Teka-teki perlindungan kekuasaan. Publik juga mencatat drama mangkirnya Yakut dari panggilan Pansus DPR berkali-kali dengan alasan tugas luar negeri yang seolah tak kunjung usai. Spekulasi mengenai perlindungan dari lingkaran kekuasaan saat itu, pemerintahan Jokowi, sulit untuk ditepis. Bagaimana mungkin seorang menteri bisa begitu leluasa menghindari pengawasan parlemen jika tidak ada restu atau pembiaran dari atasannya? Keberadaan Yakut di luar negeri dalam waktu lama di tengah polemik nasional adalah preseden buruk bagi akuntabilitas pejabat negara. Korupsi tak mungkin sendiri, mana pejabat teknis dan pengusaha travel. Tragedi ini mustahil dilakukan oleh hanya seorang menteri dan satu staf ahli. Keputusan mengubah kuota secara drastis memerlukan eksekusi administratif yang melibatkan jajaran teknis di Kementerian Agama. Di mana posisi Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah PU, serta pejabat teknis lainnya. Apakah mereka hanya robot yang menjalankan perintah, atau justru bagian dari sistem yang memfasilitasi penyelewengan ini? Lebih jauh lagi, korupsi kuota adalah korupsi yang membutuhkan pembeli. Para pengusaha travel haji dan umrah PIHK, yang menikmati kuota tambahan tersebut jelas memiliki peran sentral. Berita tentang adanya pengusaha yang sempat dicekal namun sampai sekarang lolos, dan ustadz pemilik travel yang mengubah status rombongannya dari haji furoda ke haji khusus menunjukkan adanya kerja sama sistemik. Tanpa menjerat pihak swasta yang menyuap, pemberantasan korupsi haji hanyalah tebang pilih yang memotong dahan tanpa mencabut akar. Aliran dana dan marwah organisasi. Isu yang paling sensitif adalah dugaan aliran dana hasil korupsi ini yang sempat diberitakan menyenggol nama besar organisasi seperti PBNU dan menyeret nama ketua umumnya, Yahya Kholil Stakuf. Meskipun Gus Yahya telah memberikan klarifikasi dan membantah intervensi, beban pembuktian kini ada di tangan KPK. Prinsip follow the money yang dijalankan KPK harus transparan. Apakah benar dana tersebut mengalir untuk kepentingan pribadi, operasional kementerian, atau justru mampir ke kantong-kantong organisasi demi kepentingan politik praktis? Jika KPK tidak berani mengusut aliran dana ini secara tuntas, maka kepercayaan publik terhadap pemberantasan korupsi di sektor agama akan runtuh total. Menebus dosa pada jamaah haji. Kasus korupsi haji 2024 bukan sekadar soal angka kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp1 triliun, melainkan soal pengkhianatan terhadap hak jemaah yang telah mengantre puluhan tahun. KPK tidak boleh berhenti pada Yakut. Seluruh jaringan, mulai dari birokrat teknis hingga pengusaha travel nakal, harus disapu bersih. Jangan biarkan marwah ibadah haji dikotori oleh mentalitas pemburu rente yang berlindung di balik jubah kekuasaan.